Halo guys, masih suasana liburan akhir tahun dan awal tahun nih guys. Mungkin buat lo semua yang nggak punya planning mau kemana-mana. Nah, hal yang paling seru buat lo lakuin untuk nge-kill waktu lo supaya nggak bosen adalah main game di laptop yang canggih guys. That's why di video kali ini gue bakal nge-review sebuah laptop yang punya performa gaming gacor gokil bro. Nah, laptopnya di belakang gue, nggak usah lama-lama, langsung kita review bro. Jadi ini adalah laptop gaming terkuat ya dan paling populer dari MSI, yaitu MSI Raider G68HX14V tahun 2024. Nah, di sini gue bakal kupas tuntas spesifikasinya guys, kemudian fitur-fiturnya, sampai sekuat apa sih kira-kira nih performanya. Yang jadi alasan kenapa laptop ini tuh bisa gue rekomendasiin sebagai laptop gaming paling mantep untuk nemenin liburan akhir tahun kalian bro. Nah, pas banget nih karena Nvidia lagi ngadain campaign Light Up Your Holiday with GeForce RTX yang bisa bikin liburan kalian tuh makin seru banget lah pokoknya. Karena berkat performatika tinggi dari laptop yang diperkuat sama GPU Nvidia GeForce RTX 40 series ini. Dan khusus di akhir tahun guys, kebetulan lagi ada promo menarik juga nih dari laptop MSI Raider GE68HX14V ini. Yang cuma berlaku guys sampai tanggal 5 Januari 2025 aja. Dan detailnya ini bakal gue sampein ya di bagian akhir video di sesi harga. Tapi kalau misalkan lu udah penasaran nih, lu bisa banget langsung klik linknya aja nih di kolom description bawah buat informasi promo dan link pembeliannya. Nah, sebenarnya kenapa gue merekomendasikan laptop ini guys? Karena kalau kita lihat secara spesifikasi, laptop ini tuh udah ada di kasta spek tertinggi bro. Gimana enggak ya kan? GPU-nya tuh pakai Nvidia GeForce RTX 4090 16GB yang dipaduin sama prosesor Intel Core i9 14900HX generasi ke-14 guys dengan 24 core dan juga 32 thread. RAM-nya gede 32GB DDR5 yang bisa di-upgrade juga nih. Terus SSD-nya ini kapasitasnya 2TB dengan kecepatan tertinggi PCIe Gen 4. Nah, seperti yang kita tahu ya, seri RTX 40 itu dikenal dengan performa yang sangat efisien banget bro. Artinya, kita tuh bisa dapetin performa grafis yang tinggi banget tanpa harus ngorbanin daya tahan baterainya. Hal ini juga tentu berkat arsitektur baru Nvidia Adalo Flash yang super canggih nih bro. Kalau kita bandingin sama generasi sebelumnya, RTX 40 series itu bisa dibilang lebih efisien soal konsumsi daya memang. Jadi kita tuh bisa main game jauh lebih lama, nggak perlu khawatir laptopnya cepet panas ataupun cepet lowbat nih. Nah, kalau soal performa gamingnya, dengan Nvidia GeForce RTX 4090 ini guys, kita tuh bisa banget nikmatin game-game terbaru dengan settingan grafis tertinggi. Semua game kompetitif kayak misalkan CS2, Valorant, dan lainnya tuh bisa berjalan dengan lancar di resolusi 4K. Kemudian fitur AI Engine dari MSI juga cukup memberikan peningkatan performa di beberapa aplikasi game tertentu nih guys. Nah, salah satu bagian terbaik dari memiliki GPU GeForce RTX 40 series adalah tentunya fitur Ray Tracing yang bisa bikin tampilan gamenya itu jadi jauh lebih realistis. Dimana dengan arsitektur Adalo Flash baru, di sini tuh kita bisa dapetin detail kayak misalkan bayangan, kemudian pencahayaan, dan refleksi yang lebih realistis kayak gini bro. Yang ngebikin pengalaman gaming itu jadi lebih imersif. Terus fitur DLSS-nya ini guys juga bisa ningkatin frame rate tanpa ngorbanin kualitas gambarnya yang tetap berkualitas. Coba lu perhatiin deh bedanya nih, pas DLSS-nya diaktifin di game Black Myth Wukong ini guys, grafisnya tuh kelihatan tetap tajam ya dengan frame rate yang jauh lebih tinggi. Nah, buat lo yang belum ngeh, DLSS ini tuh sebenarnya tuh menggunakan sistem berbasis AI buat menghasilkan frame tambahan berkualitas tinggi guys di laptop yang pakai GPU RTX 40 series. Jadi dia tuh bisa memberikan peningkatan kinerja yang besar ya. Contohnya di game kayak Cyberpunk 2077, kemudian Microsoft Flight Simulator, dan lain sebagainya. Selain itu, Nvidia Reflex juga bisa bikin responsivitas mouse dan juga keyboard jadi lebih cepet nih. Ini bermanfaat banget sih ya buat main game yang FPS-nya tuh kayak misalkan CS2 dan juga Valorant. Jadi harusnya sih lu udah nggak bisa nyari alasan kalah ya karena mouse dan juga keyboardnya lagi di laptop yang lu pakai. Selain buat game, laptop ini juga gue bilang cocok banget sih buat pekerja berat kayak desain, bikin animasi, ataupun untuk editing video. Kenapa guys? Karena buat rendering video di Premiere Pro, bahkan buat rendering di Blender pun, ini durasinya tuh cepet banget loh. Lanjut, sekarang kita masih pembahasan soal performanya nih, terutama soal GPU Nvidia GeForce RTX 4090 yang ada di laptop ini guys. Kenapa? Karena menurut gue sih ada beberapa poin yang cukup menarik nih untuk kita bahas. Karena selain performa gaming dan juga editing yang luar biasa, laptop ini tuh dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4090 ini guys, menurut gue tuh alat yang sangat berharga banget buat content creator kayak gue gini nih. Karena dengan dukungan AI yang canggih, proses kreativitas kita tuh berasa jadi jauh lebih efisien banget. Pertama nih ya, gue mau ngebahas Nvidia Broadcast.
Nah, buat lo yang belum tahu nih ya, aplikasi ini tuh bener-bener bisa ngubah cara kalian melakukan streaming dan juga recording, bro. Dengan fitur noise removal yang canggih, suara kita tuh bisa kedengaran lebih jernih dan juga profesional. Selain itu, fitur virtual background ini juga bisa bikin ngubah background video kita secara real time, tanpa perlu green screen yang ribet-ribet. Selain NVIDIA Broadcast, ada juga nih fitur yang namanya tuh Chat RTX, yang gak kalah menarik banget nih. Nah, dengan fitur ini, kita tuh bisa banget berinteraksi dengan karakter AI secara real time. Terus kalian tuh tinggal ngobrol aja nih dengan mereka, seolah-olah mereka tuh nyata, guys. Kemudian buat para animator dan juga desain 3D, NVIDIA juga nyediain teknologi AI yang disebut Stable Diffusion. Nah, teknologi ini guys, kita tuh bisa ngasilin gambar ataupun video yang sangat realistis parah. Terus berbagai macam objek 3D yang kompleks dengan cepat dan mudah nih, cuman dengan beberapa kali klik kayak gini. Selain itu, NVIDIA juga nyediain aplikasi resmi ya, yang menurut gue tuh lumayan ngebantu banget, yaitu NVIDIA App. Nah, dengan fitur-fitur seperti optimasi driver otomatis, update driver yang mudah, bikin kalian tuh bakalan selalu mendapatkan yang terbaik lah dari laptop ini, guys. Oh iya, BTW buat kalian nih yang penasaran sama benchmarknya, oke, kali ini kita bisa lihat sendiri, guys. Nggak perlu gue jelasin lagi nih. Terbukti banget karena laptop ini tuh mampu menghasilkan skor yang tinggi di Cinebench R15 dan juga R23, guys. Jadi sampai sini ngerti dong, kenapa laptop ini selain GG gaming banget untuk main game guys, laptop ini tuh bisa jadi investasi yang sempurna banget. Terutama buat lo semua nih yang lagi nyari laptop untuk kerja yang powerful dan juga full fitur, bro. Kalau kita lihat dari performa udah oke, sekarang kita bakal bahas masalah desainnya. Nah, desain dari laptop ini guys, menurut gue tuh lebih untuk kegiatan gaming stationer, alias nggak pindah-pindah. Karena bodinya tuh besar dan juga kokoh guys, dengan bobot sekitar 2,8 kg. Tapi baru bobot laptopnya doang nih guys. Karena kalau ditambah sama bawa charger, ini bisa hampir 4 kilo. Karena emang ukuran chargernya nih nggak bisa dibilang kecil. Makanya nih, menurut gue laptop ini tuh bukan pilihan ideal buat kalian yang sering pindah-pindah tempat sambil bawa-bawa laptop segede gini, bro. Dari bagian desain, laptop ini tuh pakai yang namanya finishing metal di bagian cover dan juga interiornya. Build quality-nya ini jujur solid banget guys. Dan karena ini laptop premium ya, layarnya jelas bisa dibuka cuman pakai satu tangan kayak gini. Dan kalau kita lihat, logo MSI di belakang ini juga sudah dilengkapin sama yang namanya RGB yang bisa diatur sesuai sama keinginan kita. Gak cuma di bagian logonya, lampu RGB di laptop ini juga bakal dengan gampang kelihatan. Karena ada di bagian depannya juga nih guys. Menurut gue RGB-nya juga kelihatan cukup rapih ya. Cuman gue pribadi ini lebih prefer buat diatur secara manual aja guys. Biar tampilannya tuh nggak terlalu mencolok banget. Terutama untuk lampu RGB backlit di keyboardnya. Karena emang dari gue pribadi nih guys, ini pribadi gue sih ya. Gue tuh kurang suka kalau backlit keyboardnya tuh warna-warni. Tapi kalau kalian suka ya bebas aja, nggak ada masalah bro. Terus kalau kita lihat ya, di bagian belakangnya ini dibuat agak menonjol dibandingkan sama layarnya. Ini buat nampung 2 X-House dan juga beberapa port tambahan ya guys. Kayak misalkan ada port LAN RJ45, kemudian ada HDMI 2.1, ada Kensington lock juga, ada USB-C dengan DP support, dan juga charging port nih. Terus ada juga USB 3.2 Type A dan juga Type C nih guys dengan dukungan PD dan juga DP di sebelah kanannya nih. Sementara di bagian sebelah kiri ada port Thunderbolt 4 dan juga slot SD card reader guys dan juga jack audio 3,5 mili. Bahkan ya di bagian dalamnya guys masih ada 2 slot buat RAM. Terus ada 2 slot M.2 untuk SSD-nya juga nih. Jadi kalau misalkan mau upgrade ini juga masih bisa banget brother. Terus kalau dari segi pendinginan, MSI di sini juga pakai yang namanya tuh Cooler Boost 5 dengan 2 kipas intake ya dan juga 6 pipa pembuangan panas buat ngejaga suhu CPU dan juga GPU-nya tuh tetap stabil, bro. Ya paling resiko dari performa yang impresif kayak gini guys, apalagi dengan pendingin liquid metal pad di CPU dan GPU-nya, suara kipasnya tuh lumayan berisik kalau diatur kecepatan yang maksimal. Tapi ya biasanya sih gue pun di sini kalau main selalu pakai headset sih. Jadi gue rasa nggak terlalu masalah kalau soal suara kipas. Secara gitu kan, suara kipas yang kenceng gini juga malah ngebantu suhu jadi lebih stabil intinya. Kemudian kalau kita bahas masalah layar ya, ini tuh bentang layarnya adalah 16 inci 4K UHD+, 3840x2400 pixel dengan panel mini LED ya 120 Hz dan rasionya di angka 16:10. Dan menurut gua ini udah ideal banget buat main game. Penggunaan panel mini LED di laptop ini juga bikin laptop ini tuh punya visual yang tajam ya, kemudian luas dengan akurasi warna yang tinggi banget. Layarnya ini guys udah 100% sRGB, 89% Adobe RGB, dan juga 99% DCI-P3. So, selain layar laptop ini memang asik banget buat kalian para gamers, gue rasa laptop ini juga cocok nih buat kalian para desainer dan juga para editor. Paling kurangnya tuh cuman kurang layar sentuh aja guys, tapi buat gue sih ya it doesn't matter lah.
Terus kalau kalian mau ngulik pun, di laptop ini juga dikasih software buat ngatur kontrasnya guys. Dengan pilihan mode sRGB, Adobe RGB, ataupun DCI-P3. BTW nih ya, layarnya ini tuh nggak bisa ditekuk terlalu jauh guys. Maksimal tuh cuma sampai 125 derajat aja. Kemudian buat webcamnya ya, ini resolusinya di sini masih 1080 pixel dengan kualitas yang cenderung B aja menurut gua. Tapi untungnya ini tuh dikasih penutup buat lebih ngejaga privacy kita guys. BTW buat lo semua nih yang suka pakai Windows Hello untuk buka Face Unlock, sayangnya di sini nggak ada guys. Bahkan fingerprintnya juga nggak ada. Jadi kalau lo beli laptop ini, jangan lo cari-cari bro. Lanjut ke bagian keyboard, yang mana keyboard layoutnya ini guys, di sini kelihatan banget ya kalau ditujukan buat gaming. Karena khusus tombol WASD dan juga tombol arrow-nya ini dikasih desain yang berbeda dengan finishing semi transparan seperti ini guys. Hal yang sama juga dikasih ini ke tombol powernya. Dan karena keyboardnya ini menggunakan SteelSeries, jadi feels-nya tuh nyaman banget coy. Terus udah didukung juga sama RGB per key-nya, jadi kita bisa atur warna keyboardnya ini lewat software bawaan MSI. Dan juga keyboardnya tuh diklaim dilengkapi sama teknologi anti-ghosting. Jadi responnya tuh lebih cepat buat dipakai gaming bro. Touchpad-nya juga nyaman banget nih, solid dan juga luas, tanpa masalah yang berarti pas gue pakai. Nah, paling sedikit catatan aja guys dari gue yaitu soal speakernya. Seperti yang kalian denger tadi ya guys. Walaupun ini diletakkan di depan muka gue, kemudian keluaran suaranya itu kenceng dan sedikit bass. Tapi menurut gue sih output yang keluar tuh masih sedikit mendem bro. Mungkin ini disebabkan karena desain lubang speakernya yang dikasih tulisan MSI kayak gini bro. Yang mungkin bikin keluaran suaranya tuh jadi kurang maksimal. Padahal secara spesifikasi ya, harusnya speakernya tuh bisa ngasilin kualitas suara yang lebih baik. Berkat total 4 buah speaker yang dicuning oleh Dynaudio dengan 2 tweeter di atas dan juga 2 subwoofer di bagian bawahnya. Kemudian soal daya tahan ya, MSI Rider G68HX14V ini guys, itu punya baterai yang kapasitasnya cukup gede banget, yaitu mencapai 99 Wh. Daya tahannya sih sebenarnya udah cukup banget ya buat penggunaan harian. Tapi kalau dipakai buat main game berat, ini paling bertahan sekitar 2 jam lebih sedikit, sepengalaman gua. Gua rasa ini wajar sih ya, mengingat performanya tuh ngebut parah, dan kualitas layarnya guys, ini juga oke banget loh. Itulah alasannya guys, kenapa charger yang dikasih di paket penjualannya itu segede batako kayak gini bro. Karena output dayanya ini guys yang mencapai 330 watt. Jadi buat ngecas baterai laptop ini tuh sampai penuh, nggak butuh waktu yang lama-lama banget lah. Nah buat harganya ya, MSI Rider G68HX14V ini guys, kebetulan lagi promo di akhir tahun. Dari yang harga normal yaitu 61.499.000, sekarang tuh harganya cuma 59.999.000 aja. Tapi harus lu inget nih ya, harganya itu berlaku sampai tanggal 5 Januari 2025. Jadi pastiin banget lu langsung klik aja link yang ada di bawah kolom description kalau misalkan lu pengen ngetakis langsung si laptop ini bro. Buat garansinya sendiri, laptop ini udah dikasih garansi 3 tahun guys sama MSI. Terus ada accidental damage protection-nya juga nih. Dan di setiap pembelian laptop ini guys, kalian tuh bundling sama yang namanya Microsoft Office Home and Student 2021. Ada juga Windows 11 Home, plus gratis 1 buah Titan Gaming backpack-nya juga. So, kesimpulannya sih laptop ini memang bener-bener sebuah laptop yang perfect banget buat ngisi keboringan dan juga kejenuhan supaya liburan lo nih makin berwarna dengan main game bro. Karena dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 dan prosesor Intel Core i9 14900HX, performanya tuh dijamin ngebut banget guys. Game berat itu bisa dimainin dengan lancar di resolusi 4K. Dan fitur kayak misalkan Ray Tracing serta DLSS itu bikin tampilannya tuh makin realistis parah. Selain itu buat lo semua nih, para content creator, ada juga dukungan fitur AI seperti NVIDIA Broadcast dan juga Stable Diffusion. Kemudian kalau kita lihat dari desain, laptop ini tuh solid banget. Berkelas lah dengan material metal sama lampu RGB yang bikin tampilannya tuh makin keren dan mewah banget guys. Tapi karena ukurannya memang cukup besar dan juga berat, laptop ini tuh lebih cocok buat kalian yang mencari perangkat gaming stationer, alias nggak terlalu sering pindah-pindah tempat lah. Kalau kita lihat dari layar juga ukurannya gede ya, 16 inci dengan resolusi 4K UHD+, dan pakai panel mini LED 120Hz. Yang mana ini ngehasilin visual yang tajam, kemudian akurasi warna tinggi, dan cocok banget nih buat desain ataupun editing. Tapi sayangnya ya, layarnya ini memang belum touchscreen. Nah, meskipun punya spesifikasi yang tinggi, tentu masih ada beberapa kekurangan, yaitu kualitas suara speakernya yang gue bahas tadi. Ini kurang maksimal banget. Ya meskipun udah disetel sama yang namanya Dynaudio. Selain itu daya tahan baterainya juga cuma sekitar 2 jam lebih nih buat main game. Jadi kalau ditanya, laptop ini tuh buat siapa? Jelas, laptop ini cocok banget buat gamers hardcore ataupun content creator yang butuh laptop dengan performa terbaik tentunya.
So kesimpulannya ya, buat lo semua yang memang lagi nyari sebuah laptop yang powerful untuk menunjang aktivitas gaming lo dan juga kerja kreatif lo makin lancar guys. Jelas, laptop yang ditenagai sama Nvidia GeForce RTX 4090 ini layak banget untuk kalian milikin bro.